Baiklah, selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, di sini saya akan melakukan tanya-jawab seputar self-awareness atau kesadaran diri bersama rekan saya, Salsabila Dwiona, dilakukan secara virtual. Mana nih Salsabila Dwiona? Nah, gini Sal, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, kita harus tahu dulu nih, definisi self-awareness yang sebenarnya itu apa sih, Sal? Self-awareness atau bisa kita sebut kesadaran diri ini merupakan hal yang sangat penting dimiliki seseorang jika ingin sukses. Nah, bisa dibilang self-awareness ini adalah memiliki salah satu hal yang memiliki peranan penting untuk sukses. Nah, self-awareness ini atau kesadaran diri adalah suatu kesadaran dalam memahami sifat, perilaku, dan perasaan diri sendiri. Dengan memiliki kesadaran diri yang baik, maka akan membawa perubahan yang positif terhadap diri kita. Contohnya yaitu membuat diri kita lebih percaya diri, kreatif, dan dapat berkomunikasi secara efektif. Oh, berarti itu ya definisi dari self-awareness atau kesadaran diri. Nah, seperti yang kata-kata tren pada media sosial nih, salah satunya pada TikTok. Nah, pada TikTok, anak-anak remaja seperti kita sering mengatakan, duh insecure nih sama dia cantik, putih, nggak berjerawat. Nah, bagaimana tanggapan Salsa mengenai kata-kata insecure tersebut? Nah, menurut saya sih insecure ini terjadi pada orang-orang yang tidak percaya dengan dirinya sendiri. Dia selalu merasa kurang terhadap dirinya dibandingkan dengan orang lain. Nah, menurut saya di sini letak kesalahannya. Kita sebagai manusia cenderung menetapkan standar yang tinggi terhadap diri kita. Nah, sehingga kita jarang sekali memberikan apresiasi terhadap diri kita. Lalu standar yang tinggi di sini maksudnya adalah seperti pemikiran bahwa jika kita tidak seperti dia yang putih, tinggi, glowing, tidak berjerawat, maka kita tidak akan dapat bahagia. Nah, jadi cobalah untuk berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan cobalah untuk memahami diri sendiri, fokus saja terhadap apa kelebihan yang ada pada diri kita, dan kembangkan potensi yang ada pada diri kita. Jadilah diri sendiri, semua orang tidak ada yang sama, sebab itulah kita istimewa. Ya, kita semua sama ya, Sal ya. Nah, apakah rasa insecure tersebut baik untuk psikologi seseorang, Sal? Tergantung dia bisa memaknai insecure itu dalam hal yang positif atau negatif. Contohnya saja, jika ia merasa insecure dan membuat dia merasa lebih terpuruk dan membuat lebih rendah diri, maka itu tentu saja berbahaya terhadap psikologinya. Tetapi sebaliknya, jika ia bisa memandang dari sudut pandang yang berbeda dan dan dengan insecure itu membuat dia merasa lebih termotivasi dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, maka hal ini bagus untuk psikologinya. Berarti sebagai contoh insecure yang baik tuh misalnya kayak, wah dia udah hafal 30 juz nih, oh kenapa saya tidak, gitu ya. Contoh dari insecure yang positif. Nah, apakah ada metode dari mengurangi rasa insecure tersebut? Salah satunya metodenya yaitu evaluasi diri. Nah, lakukanlah evaluasi terhadap diri kita secara objektif, lalu jangan abaikan apapun kekurangan yang ada pada diri kita. Cobalah kita gali lebih dalam untuk memperbaikinya. Nah, ketika kita menemukan ada suatu kesalahan yang menemukan sesuatu yang tidak sinkron dalam diri kita, maka hilangkan ketidakcocokan tersebut dan cobalah masukkan nilai-nilai yang lebih baik lagi. Nah, oke Sal, ada yang bertanya nih Sal. Beberapa orang mengatakan saya bahwa orang yang kurang percaya diri. Namun sejauh yang dapat saya katakan, saya hanya merasa rendah diri karena saya tidak pandai berpenampilan menarik atau berbakat seperti orang lain, katanya. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh kepercayaan diri dan merasa lebih baik? Bagaimana, Sal? Seperti yang saya katakan sebelumnya ya, setiap orang cenderung menetapkan standar yang tinggi terhadap dirinya. Hal ini dikarenakan ia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dan menyalahkan dirinya jika melakukan kesalahan. Nah, hal inilah yang membuat dia merasa rendah diri. Nah,
Perlu diketahui bahwa jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka janganlah membenci diri kita karena hal itu. Tetapi perlu kita sadari bahwa memang terkadang hidup tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan bukankah sesuatu yang baru keluar dari hal itu? Contohnya saja begini, saat kita melukis dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, jangan langsung merasa putus asa. Tetapi jika kita lihat lagi hasil lukisan itu, bukankah karya seni lain tercipta dari kesalahan kita itu? Jadi intinya saja begini, kita dapat memandang hidup dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Wajar saja jika melakukan kesalahan. Yang perlu kita perbaiki adalah mindset bahwa kesalahan itu merupakan akhir dari segalanya. Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Jadi kita ubah menjadi bahwa kesalahan itu merupakan batu loncatan kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan begitu, kita tidak akan mudah merasa rendah diri, dan kita akan lebih mencintai diri kita sendiri, sehingga kepercayaan diri akan meningkat. Oh, baiklah. Berarti salah satu metode yang bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa insecure ini berarti mengevaluasi diri ya, Sal, ya. Kita harus bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, baiklah, hanya itu tanya jawab kami berdua mengenai self awareness atau kesadaran diri dengan melakukan metode evaluasi diri untuk mengurangi rasa insecure. Nah, terima kasih Sal. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi.